5 ciri-ciri kalau Anda adalah orang yang spiritualnya tinggi. Kalau orang bilang tentang spiritualisme, itu nggak selalu harus berhubungan dengan segala sesuatu yang goib, ya. Jadi sebenarnya ini adalah ciri-ciri yang simple yang kamu bisa amati di dalam hidup. Orang-orang dengan 5 ciri berikut ini tuh orang-orang yang punya spiritual yang tinggi. Saya udah catat, nomor 1 adalah punya sifat welas asih terhadap seluruh makhluk hidup. Nah, jadi orang ini tuh bawaannya tuh terkoneksi ya dengan makhluk hidup lain. Ada rasa kasih sayang yang tinggi, welas asih. Sehingga orang-orang ini itu kalau dia nanam tanaman, biasanya tanamannya selalu tumbuh subur. Kamu tahu kan ada ibu-ibu yang dia itu kalau nanam apapun selalu berhasil. Jadi tanamannya tuh semua tumbuh subur. Nah, tipe orang kayak gitu dia tuh karena dia spiritual. Kemudian dia disukai sama binatang. Biasanya orang-orang seperti ini juga sering didatengin sama kucing gitu ya, di jalan tiba-tiba datengin dia karena kucing itu makhluk yang peka terhadap energi. Dan orang-orang seperti ini juga biasanya kalau dia beternak atau dia juga senang pelihara-peliharaan di rumah ya, kayak pelihara ayam gitu. Ayamnya itu bisa beranak banyak ya. Terus dia itu juga kalau pelihara mungkin kayak burung, burung itu sampai bertelur, beranak, dia tuh jadi tumbuh besar. Atau dia pelihara mungkin kayak anjing, kucing di rumahnya, kayak gitu ya. Dan juga orang seperti ini karena dia welas asih, dia juga jadinya banyak disukai sama orang banyak. Tetangganya sayang sama dia. Orang-orang di sekitarnya tuh seneng kalau ada kehadiran dia. Kamu tahu kan kayak misalnya kalau kita tuh pengen pergi gitu ya. Terus kayak kita tiba-tiba teringat aja nih, ajakin si ini yuk. Soalnya kalau dia ikut tuh kayaknya tuh suasana tuh jadi seru. Orang itu kalau dengan kehadiran dia tuh, kalau ada dia nongkrong bareng kita tuh jadi fun, jadi seru, jadi enak. Karena orang ini energinya enak. Nah, orang seperti itu. Nomor 2 adalah memiliki kepekaan yang tajam. Maksudnya kepekaan yang tajam itu jadi orang ini tuh sensitif. Dia itu kalau bicara dengan seseorang, dia tuh mudah untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh orang lain. Dan dia juga dengan mudah mampu bicara dengan emosi terdalam dari seseorang. Kamu pernah nggak kamu ngobrol sama seseorang, entah itu teman kamu atau mungkin orang yang ketemu dimanapun, orang asing atau apa, tapi saat ngobrol sama orang itu tuh seperti kenal kamu lama. Orang itu tuh seperti kayaknya tuh dia tuh ngertiin kamu banget dan kamu ngerasa kamu dimengerti sama orang itu, ya. Jadi itu tipe orang yang seperti itu. Kemudian nomor 3 adalah memiliki batin dan pikiran yang selalu terkoneksi dengan Tuhannya. Nah, di sini maksudnya memiliki koneksi dengan Tuhan itu bukan berarti Anda harus jago di agama tertentu. Ya, spiritualisme yang tinggi itu tidak selalu sebanding dengan religi yang tinggi. Ya, jadi ada orang yang mungkin dia secara agama dia tuh nggak pinter-pinter amat, dia juga nggak pernah habis baca kitab suci gitu ya, nggak yang sekolah agama, tapi dia tuh sangat-sangat memaknai dan sangat-sangat ngerasa terhubung bahwa dia itu di bumi ini ada sebuah pencipta yang jauh powernya di atas manusia gitu. Ngerti ya? Itulah spiritualisme. Jadi nggak selalu dikatakan pasti dia jago agama. Dan jangan salah, orang yang secara agamanya jago belum tentu dia spiritualnya tinggi. Bisa jadi dia cuma pinter di teori. Ngerti ya? Jadi spiritual yang tinggi itu nggak selalu harus dikotak-kotakan, artinya ada agamanya. Kadang dia ya seperti yang saya bilang secara religi mungkin nggak pinter-pinter amat, tapi secara spiritualismenya batinnya itu selalu terhubung dengan Tuhan, ya. Kemudian karena dia itu batinnya selalu terhubung dengan Tuhan, maka dia itu meyakini bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup itu adalah kehendak Tuhan. Nah, karena dia punya mental yang seperti ini, mereka ini menjadi orang-orang yang cenderung lebih ikhlas, lebih legowo terhadap kehidupan. Ikhlas itu bukan berarti pasrah, ya. Ikhlas itu artinya dia itu bisa mengikuti alur kehidupan itu tanpa banyak rasa kebencian. Jadi mudah untuk memaafkan, mudah untuk let go, mudah untuk mengikhlaskan. Bukan berarti pasrah ya, tapi mengikhlaskan.
Jadi lebih tenang gitu hidupnya. Kemudian nomor 4, orang-orang yang spiritualnya tinggi itu mereka rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong. Mereka itu selalu merasa dirinya itu butuh lebih banyak belajar, tidak pernah mengagung-agungkan dirinya, tidak pernah merasa bahwa dirinya itu adalah yang paling piawai atau paling jago gitu. Jadi dia selalu belajar dari kehidupan. Seperti ilmu padi ya, semakin berisi dia semakin merunduk. Karena semakin kuat spiritual seseorang, semakin dia paham apa yang ia miliki bukanlah miliknya, tetapi hanyalah titipan dari Tuhan. Jadi dia tidak menonjolkan diri walaupun dia mungkin memiliki banyak kekayaan atau kelebihan gitu. Dia nggak ngerasa itu perlu ditonjolkan karena dia meyakini esensi kehidupan itu adalah titipan. Semuanya itu adalah titipan. Jadi dia fokusnya itu hidupnya diisi bukan cuma sekedar untuk pemaknaan dirinya sendiri, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya, tapi juga ada sebuah visi misi yang lebih besar daripada itu. Misalnya orang-orang yang seperti ini itu saat udah mencapai target-target tertentu di dalam hidupnya, dia ingin rasa sumbangsih itu terhadap sosial. Jadi orang-orang seperti itu tuh suka melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk membantu orang ya, donasi atau mungkin bahkan memiliki yayasan untuk membantu orang-orang kayak gitu. Jadi punya jiwa yang aku tuh diciptakan Tuhan bukan cuman sekedar untuk kesenangan diriku sendiri aja, tapi ada sesuatu di mana hidup aku ingin juga berguna buat orang lain. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir nomor 5 adalah orang-orang yang spiritualnya tinggi adalah punya kesadaran diri yang tinggi. Nah, jadi karena dia punya kesadaran dan diri yang tinggi, dia itu mawas diri. Jadi di dalam hidup itu dia mudah untuk beradaptasi dan dia juga mudah untuk diterima di banyak kalangan. Karena dia itu orangnya tahu diri, ibaratnya gitu. Jadi dia disukai banyak orang, dia juga jago untuk menempatkan posisi dia, diri dia di berbagai lingkungan. Sehingga membuat banyak orang tuh suka sama dia karena dia tuh orangnya tahu diri gitu ibaratnya. Oh ya kalau dikasih bantuan, dia dikasih tumpangan, dia tuh bersyukur, dia tuh attitude-nya tuh baik gitu. Jadi orang-orang juga senang sama dia, dia tahu diri gitu. Jadi bukan yang serakah, bukan yang licik gitu, enggak, karena dia orang yang tahu diri dan apa-apa itu enggak langsung cepet-cepet nyalahin orang lain. Dia akan introspeksi dulu diri dia, kenapa ya jadi A, kenapa jadi B, apakah ini karena sifat aku yang buruk atau memang orang itu yang memang tidak mengerti aku atau apa. Jadi dia enggak semerta-merta nyalah-nyalahin orang gitu karena dia mawas diri. Nah, kalau kamu menemukan orang-orang dengan tanda-tanda seperti ini, orang-orang seperti ini tuh sangat baik loh untuk kehidupan kita. Berada di dekat orang-orang seperti ini memberikan ruang yang membuat kita tuh untuk bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik karena orang-orang seperti ini biasanya itu adalah supporter emosional yang baik untuk diri kita gitu. Nah, tapi kalau belum menjadi orang yang seperti ini ya diharapkan setelah kamu nonton video ini kita bisa belajar kualitas-kualitas yang bagus dari orang-orang yang spiritual sehingga kita juga bisa jadi orang-orang yang keberadaannya tuh disenangi ya oleh orang-orang karena energi kita, kata-kata kita, attitude kita itu bikin orang tuh ngerasa ih seneng ya berada di dekat dia, dia tuh orangnya positif, energinya baik, kata-katanya membangun gitu ya. Jadi semoga sesama kita bisa saling membangun.